Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Di sini saya akan membahas sebuah materi yang berjudul Hakikat Manusia dalam Pandangan Islam. Seorang ilmuwan ataupun seorang peneliti yang bernama Plato menyatakan bahwa hakikat manusia adalah roh, rasio atau akal, dan kesenangan ataupun nafsu. Dan menurut beliau, manusia dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, manusia yang didominasi oleh rasio. Mereka mengutamakan ilmu pengetahuan. Yang kedua, manusia yang didominasi oleh roh. Mereka mengutamakan prestasi. Dan yang ketiga, mereka yang didominasi oleh nafsu. Mereka mengutamakan materi. Dan tugas rasio adalah mengontrol roh dan nafsu. Sedangkan menurut Islam, manusia dibedakan dengan makhluk yang lainnya seperti malaikat, iblis, dan juga binatang. Yang membedakannya adalah manusia memiliki akal dan nafsu. Dalam Islam disebutkan 6 kedudukan manusia. Yang pertama, manusia sebagai hamba Allah. Dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah aku. Maka Allah telah memerintahkan ataupun mentakdirkan manusia sebagai hambanya yang wajib menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kedua, manusia sebagai Al-Nas. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Jadi, dalam kedudukan sebagai Al-Nas ini, manusia diperintahkan untuk saling kenal mengenal antar saudara yang satu dengan saudara yang lainnya. Yang ketiga, manusia khalifah di bumi. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Yang keempat, manusia sebagai Bani Adam. Yakni dapat kita ketahui bahwa seluruh umat manusia di muka bumi adalah keturunan Nabi Adam alaihi salam. Terlepas itu beda agama, beda suku bangsa, ataupun beda negara, kita semua adalah keturunan Nabi Adam alaihi salam. Yang kelima, manusia sebagai al-insan. Merujuk pada potensi manusia, antara lain manusia dapat berbicara dan menguasai ilmu pengetahuan. Selain potensi positif, manusia juga memiliki kecenderungan berperilaku negatif, misalnya cenderung zalim dan kafir. Yang keenam, manusia sebagai makhluk biologis. Secara makhluk biologis, manusia memiliki keturunan, manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan, dan manusia juga memerlukan nutrisi dalam kehidupannya masing-masing. Asal-usul kejadian manusia terdapat 3 tahapan. Ya, tahapan yang pertama yaitu kejadian diciptakannya Nabi Adam alaihi salam. Allah menciptakan Nabi Adam dari saripati tanah yang kering, lalu dibentuk dengan sebaik-baiknya dan kemudian ditiupkan roh ke dalamnya sehingga Nabi Adam menjadi hidup. Yang kedua yaitu kejadian diciptakannya Siti Hawa. Pada dasarnya Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi itu secara berpasang-pasangan. Begitu pula dengan manusia. Siti Hawa diciptakan untuk melengkapi Nabi Adam, untuk menjadi pasangannya ataupun bisa disebut sebagai istrinya. Yang ketiga, proses kejadian diciptakannya
keturunan Adam dan Hawa. Perlu kita ketahui bahwa seluruh umat manusia adalah keturunan Adam dan Hawa terkecuali Nabi Isa. Maka dapat disimpulkan bahwa asal-usul manusia menurut Al-Quran, yaitu manusia berasal dari saripati tanah, dari lumpur hitam yang dibentuk, kemudian dalam penciptaannya terdapat 3 proses. Potensi-potensi manusia. Dalam Al-Quran disebutkan 3 kata yang menunjuk kepada manusia, yaitu basor, insan, dan juga Adam. Potensi yang meliputinya yaitu jasmani, ruhani, dan juga akal. Ketiga potensi tersebut memberikan kemampuan kepada manusia agar dapat menentukan dan juga memilih jalan hidupnya sendiri. Lalu, kelemahan-kelemahan manusia. Banyak sekali kelemahan-kelemahan manusia, yang diantaranya itu yang pertama, manusia itu suka membantah. Dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 54, dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Yang kedua, ada manusia itu bersifat lemah. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 28, Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Yang ketiga, ada manusia itu zalim dan bodoh. Dalam surat Al-Ahzab ayat 72, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Yang keempat, ada manusia itu kikir. Hal ini terungkap dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 100. Katakanlah, kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya, dan adalah manusia itu sangat kikir, dan banyak lagi kelemahan-kelemahan lainnya. Lalu ada kelebihan-kelebihan manusia atas makhluk lainnya. Ada yang tahu kelebihan-kelebihan manusia atas makhluk lainnya itu apa? Kelebihan-kelebihan manusia itu yang akan disebutkan oleh saya itu ada 5. Yang pertama, menjadi makhluk Allah yang paling sempurna. Yang kedua, mengabdi kepada Allah. Yang ketiga, diberikan akal. Yang keempat, menjadi khalifah. Dan yang kelima, bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Dan yang terakhir, ada sifat-sifat manusia. Sifat-sifat manusia ada yang positif dan ada juga yang negatif. Yang positif diantaranya adalah bijaksana, mandiri, mudah bergaul, sabar, dan juga humoris. Dan diantaranya sifat-sifat yang negatif adalah sombong, labil, minder, cari perhatian, dan juga pendendam. Lalu bagaimana dengan kamu? Banyak yang negatif atau banyak yang positif? Semoga kita dapat sama-sama memperbaiki diri menjadi manusia yang takwa kepada Allah dan memiliki sifat-sifat yang positif ya. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.